semua, ya kembali lagi di channel X4 Chris. Ya ini seri terbaru namanya Sambawa. Ini udah ada gitaris yang sangat sederhana tapi mempunyai prestasi luar biasa. Bisa aja. Luar biasa Mas Chris. Iya dong. Coba ini ada kata sambutan dari gitar. Kata sambutan dari kita. Naik puncak gunung. Ini bukan quiz ini, weh. Mas Ahmad Ananda. Ya. Betul kan? Betul. Sebenarnya ada nama panjangnya, cuma gua agak lupa. Indra Purnama bukan? Purnama, betul. Jadi Ahmad Ananda Indra Purnama. Oh. Panggilan Nanda. Nanda. Nah, Kayak cewek kan? nah itu dia. Itu dia. Kalau kalian tahu gitaris namanya Kadek, nah gue dulu sempat ketukar tuh antara Mas Kadek sama Pak sama. Jadi kalau orang cerita Nanda dulu pertama kali gue bilang Nanda gitaris, perempuan, enggak Chris laki, laki yang mana ya gue dulu gitu. Kemarinnya Kadek pasti orang yang kayak gitu. Bener. Iya. Bukan hanya lu yang ngomong, banyak. Ija Oh, iya? aja almarhum gitu. Oh iya? Persis banget kayak Kadek. Tapi beda. Beda dong. Kalau Kadek agak-agak Dewasa gondrong. lah, agak dewasa, Oh. gondrong. Gue nggak ikutan Mas Kadek. Kapan-kapan coba mampir ke saya Mas Kadek. Mas, kita mau cerita nih pengalaman Mas. Gue yang tahu lu kenal gitar dari umur 12. Betul. Wow. Awalnya bagaimana tuh Mas? Kalau boleh tahu tuh. Jadi gue tuh dulu kan orangnya pendiam gue. Basically gue seneng awal seni tuh gue seneng gambar, Chris. Seneng gambar. Ngelukis. Masa kecil gue seneng lukis, gambar. Terus nyokap, udah deh, ini anak pendiam banget. Terus gue dilesin deh gitar, klasik gitu. Habis itu gue nggak lama belajar rock. Oh, awalnya rock dulu. Rock dulu. Oke. Rock metal gitu deh, gitu. Ya terus berkembang. Gue SMA kelas 3 tuh gue ada adiknya nyokap. Kebetulan dulu sempat main band juga di Bandung, cuman nggak serius gitu loh Chris. Jadi hobi lah. Hobi terus dia nyokokin gue, lo denger Holsworth deh. Gue langsung wah. Holsworth. Zaman itu gue masih dengernya Stevie, Satriani, Ingwi Malam Senin. Malam Senin, bukan Malam Senin lagi, Malam Senin. Terus Uli John Road, kayak gitu-gitu. Gue dengerin itu Europe. Bener-bener rock banget. Bener-bener rock banget, dan itu yang ya dari situ Purple juga otomatis lah era-era Purple, Hendrix. Terus ya dicekokin gue dengerin, wah seru juga. Itu pertama kali gue inget dikasih kaset UK. UK itu formatnya Alan Holdsworth, Bill Bruford, Rick Wakeman, ya orang gila deh pokoknya. Tapi band itu kan nggak lama, terus bubar. Ya udah dari situ, jadi gue ya, wah kalau main rock kan banyak zaman itu, cepet-cepetan lagi. Nah, terus ya udah gue beralih deh, karena gue mikirnya ya udah banyak gitu loh Chris. Itu aja gue kalau gitu gue nggak jadi apa-apa. Ya bener. Prinsip gue jadi gue mikirnya seperti itu. Terus ya belajar, terus kuliah tuh gue sempat belajar sama Denny TR. Denny Karimata. Terus dari situ belajar lagi sama Pak Ule. Pati Salano. Itu jazz ya khusus? Ya, gue privat, gue ngejar dia main, terus wah, om belajar deh. Gue ingat banget, gue masih belajar tuh di Jalan Kesehatan. Jalan Kesehatan Celanak ya? Bintaro. Bintaro. Dia masih tinggal di situ dulu. Terus belajar dari situ ya udah, belajar lagi. Ya terus main malam gitu deh. Main malam ya buat hidup lah. Hidup dan kuliah. Kalau enggak kan ya namanya juga kita kan ya gue grow up keluarga ya sederhana lah, itu aja biasa nyari duit mandiri itu aja. Tapi di antara tadi nama-nama itu tuh ada yang menarik di Gus, ada yang menarik. Katanya Mas pernah belajar sama salah satu gitaris jazz master nih dari Jerman. Iya. Si Gunter Weiss. Iya. Ya itu dari situ gue ketemu Gunter Weiss tuh tahun 2000 Chris. 2000. Nah kebetulan sewaktu itu gue sempat bantuin di IMD, Institut Musik Daya. Bintaro berarti ya? Bukan, di Kemang. Oh, Kemang. Bu Deviana. Nah gue ikut workshopnya dia kan, dulu jazz. Terus
Nah dari situ ya udah kenal, kebetulan pas Guntur Was itu tinggal di sini, kebetulan pacarannya sama teman gue. Oh gitu. Nah jadi gue privat aja deh, dibandingkan dia masih ini kan, tahun itu kan untuk working permit kan masih ya gampang lah. Nah gue kejar tuh, dia persiapan sebelum dia pindah 2 tahun gue intensif course sama dia tuh di situ. Semenjak itu karir kebuka terus tuh Mas? Ya masih tetap main malam gitu ya, buat hidup kan, hidup keras gitu. Tapi kan sering warawiri ke Java Jazz kan? Ya iya, Java Jazz tuh start 2004 pertama. 2004, oke. Nah, 2004 pertama. Nah di situ ya Java Jazz tuh ya lucu juga. Zaman itu gue masih regular di James. Dulu gantiin posisinya Kang Agam, main sama Idang Rasidi. Nah, 2004 tuh gue mulai start di James. Sebelumnya kan di Four Seasons tetap di James tuh, gue inget banget hari Jumat. James yang ngasih di mana nih Mas? Di ini udah di 2004 mah tuh udah di Sudirman. Sudirman, benar dekat Atmajaya. Di situ. Tempatnya Peter Gonta kan? Ya, di situ tiap Jumat gue main sama Idang, Jumat apa Sabtu gitu. Pak Idang Rasidi. Nah, di situ. Terus dari situ yang gue denger juga lu katanya sering main di konsulat tuh. Kedutaan besar. Iya, sempat. Dan dari situ berangkatnya mulai kebetulan Pak Peter senang. Terus Peter F. Gonta anyway kalau lu kan pengen tahu. Pak Peter F. Gonta ya udah suruh, ya udah dia berangkat waktu itu, dapat kesempatannya ya buat main di kamar dagang Indonesia di Eropa. Ya lumayan dapat 2 minggu gitu. Wah asik ya. Iya tahun itu Chris masih ya enak lah. Loh, jadi penampilan begini tapi pengalamannya udah wow. Oh, lawak-lawak. Wow. Mas, kalau ini mumpung lo megang gitar nih, gue mau nanya. Sebenarnya kalau sebagai gitaris nih, yang pingin di luar sana nih belajar gitar, apa sih yang harus dipelajari pertama kali, Mas? Iya pertama kali ya otomatis teknik ya Chris. Teknik dasar seperti apa sih Mas kalau misalnya? Ya penjarian gitu. Penjarian ya sama aja, semua instrumen kan juga pasti. Solmisasi. Terus kalau emang main pakai pick ya alternate picking, economic picking kayak gitu-gitu. Nah mungkin di luar sana belum tahu tuh alternate picking sama ini. Down up picking, alternate. Oke. Kalau ekonomat metal. Tuh, jadi di luar sana kalau lu nggak tahu alternate picking itu salah satu contohnya tuh ya. Jadi jangan ntar tanya, oh yang penting tuh kayak ini, ya kayak ini kayak opo. Kayak gini. Kan ada Mas kalau Iya bener sih. Emang kadang-kadang dilema sih ya Chris ya, maksud gue. Ya banyak di luar sih emang begitu. Kadang-kadang mainnya kayak Ingwe tapi basic study-nya nggak mau. Suruh alternate, pengennya langsung cepet, ya nggak mungkin lah, semua itu kan proses. Lanjut lagi, tadi soal fenomenal kalau misalkan orang gitaris baru lah pemula gitu, kenapa sih harus show off? Emang kalau sebenarnya yang harus di show off kan apa sih Mas kalau dari seorang gitaris? Kalau menurut gue pemain gitar nggak perlu show off, main musik aja Chris. Terus emang kalau misalnya emang mau dia datang ke toko musik, dia nyoba tuh gitar tuh benar. Setahu gue sih kalau yang gue pribadi ya mungkin gue salah, kayak gue misalnya gue nyobain gitar, ini gue pasti nyobain bunyinya dulu, terus well intonate. Oh jadi kalau misalkan lo milih gitar nih buat pemula, itu yang dicari pertama intonasinya dulu. Terus clarity-nya. Oke. Dengan terus kita coba untuk playability-nya enak nggak di tangan. Harus nyari sesuai kebutuhan lo ya. Iya. Bukan, karena si gitaris A dia pakai Parker, gitaris B tuh pakai Fender. Kalau gue ngelihatnya gitar tuh bener-bener personal. Sama aja semua instrumen sih personal menurut gue. Mungkin gue salah, cuman kan ya namanya inilah. Itu kan suatu hal yang instrumen ya. Related sama lo, apalagi lo main di situ dan itu mesti bener-bener lo kan comfy gitu. Convert ya. Ya kan banyak tuh, nggak tahu sih, cuman kalau gue lihat sih fenomenalnya sampai sekarang ini, sampai saat ini,
Itu selalu tuh ada perdebatan antara Fender dan Gibson. Iya. Sampai Sedangkan lu pribadi, ini lu pakai gitaran buatan sendiri kan? Iya. Nah, gue udah nggak. Ya, gue ada kayak brand kayak gitu. Cuman akhirnya gue mikir kalau nggak gue pakai produk sendiri, mau jadi kapan? Mau kapan kita jadi bangga orang Indonesia? Itu aja sederhana kok. Dan itu juga kita nggak lepas dari acuan dari mereka, bukan ya influence tuh pastilah. Nah, kalau dari Mas sendiri sebenarnya kalau yang tadi gue balikin di antara dua brand itu, sebenarnya kelebihannya apa sih Mas? Kalau untuk Fender itu yang nggak didapat dari gitar lain, ini gue ngambil contoh dari Fender ya. Clarity detail untuk clean. Oke. Les Paul kan lu nggak akan sound begitu. Karena dia ada humbucker-nya. Humbucker. Dia Humbucker-nya. lebih cenderung misalnya Lebih dapat low-nya. tuh. Oke. Dan lebih kalau untuk bridge-nya tuh lebih tebel ya. Tebel. Kalau Strat kan dia Lebih bait, lebih clear ya. clear, lebih dan high. itu aja perbedaannya antara Fender sama Gibson. Dan dari segi bobot juga Fender lebih ringan karena kayunya lebih, kalau menurut gue desainnya lebih Kayu Indonesia juga Mas. ya iya, makanya kan luar biasa loh Indonesia tuh, banyak banget yang ya sampai yang boleh bilang kayak sekelas Fodera, ada beberapa kayu yang pakai dari kayu Indonesia itu butik dan harganya ya di atas 15.000 Fodera bat gitu. Terus kalau gitar ya Benedetto. Nah, satu lagi nih Mas. Ini mungkin di luar sana belum ada yang tahu nih. Karena ya gue karena di bidang audio jadi kan gue paham juga Mas. Iya, benar. Maksudnya banyak di luar sana belum tahu nih kalau gitar itu sebenarnya ada gitar aktif sama pasif nih. Betul. Nah, ngaruh nggak sih sebenarnya? Kalau Pasif, kebutuhannya sekarang lu emang kalau lu butuh high gain dan pristine clean yang bener-bener bright, itu gue lebih saranin lu pakai gitar aktif. Contohnya kenapa? Kayak gitaris metal atau progressive rock, kenapa gitarnya aktif? Karena kebutuhan musiknya. Oke. Karena kan lu nggak mungkin misalnya main di gen, lu ngandelin bottom sound tuh cuman dari pick up pasif, nggak mungkin dapat. Gitu. Ya karena gue pernah dulu bantuin Lamb of God nih Mas. Itu kemana-mana cuma bawa DS1 Mas. Stompbox. Betul, stompboxnya kan, iya kan? DS1 dan dia cuma oper ke preamp doang. Preamp doang. Dan gue baru di situ baru ngerti ternyata ada perbedaan ya. Betul. Distorsi dengan pakai gitar pasif sama aktif tuh. Betul, sangat beda, Chris. Kalau yang pasif tuh lebih cenderung mid high-nya di belakang dibanding yang pasif aktif ya. Kalau aktif tuh lebih bener-bener ke depan. Contohnya ya kayak Lamb of God tadi, terus denger soundnya kayak Toto. Lukather tuh gitarnya aktif. Oke. Dan itu kan berasa banget, distorsinya kan beda. Tebel ya. Tebel, terus lebih high mid kan. Tapi kalau misalnya pasif kita contohnya denger kayak pemain gitar tuh Eric Johnson, Joe Satriani. Nah, itu bunyi pasif, bukan aktif. Ya kayak Bujana juga pasif Ya, lah. pasif. Ya berarti di luar sana itu balik lagi bukan masalah efeknya yang dipakai apa, tapi balik kebutuhannya. kebutuhan dan gitarnya Dan apa. gitarnya apa gitu. Berarti kalau di luar sana ada orang sampai punya gitar 7 sampai 5 itu berarti bukan karena gaya-gayaan ya, Mas? Bukan, tapi kan emang kebutuhannya dia kerja. Tuh, buat kebutuhan bukan buat action doang. Nanti, ya banyak hal yang emang sebenarnya di sini juga orang nggak ngerti di situ kan, lebih ke fashion gitu loh. Oke. Ya sama kayak gue dulu karena lihat Bujana pakai Parker, akhirnya gue beli bass Parker. Tapi bass Parker oke. Oke kan ya. Oke. Jarang loh. Sekarang udah nggak keluar. Iya. Keren itu. Tapi oke. Oke. Dan ergonomis kan, maksud gue dibawa enak. Tapi playability kurang Mas. Oh, playability tinggal setting lah itu. Ya agak settingannya agak direndahin dikit sih. Agak rendahin dikit. Gitu. Ya gitu tuh. Jadi di vlog kali ini kalian banyak belajar tentang gitar ya. Kita balik lagi ke masa-masa
ini deh masa-masa kerennya Mas. Yang gue pernah denger juga Mas itu pernah kerja atau pernah kerja bareng sama John Stoll? Gue belajar Sama John juga. Stoll. Belajar Nah sama mungkin John yang di luar sana Stoll. nggak tahu John Stoll Stoll tuh pemain gitar dulu, pernah masuk Unknown Guitar Player di majalah Guitar Player, dan unsung hero, jadi pahlawan yang nggak dikenal gitu. Dan emang luar biasa sih mainnya sih, wah gila banget, luar biasa. Dia pemain gitar apa sih? Lebih ke jazz. Jazz. Jazz banget. Ada gangguan lagi? Nah, ini mungkin kalau buat anak-anak angkatan 90-an pernah main game namanya Dragon Quest. Nah, Mas ini juga pernah kerja nih sama satu-satunya pencipta lagu di Dragon Quest itu tuh. Si siapa nih? Gue lupa nama agak panjang nih. Kalau nggak salah sebut namanya adalah Hideaki Tokunaga. Betul. Nah, iya. bisa dijelaskan itu tuh Hideaki itu gimana Mas? Bisa kenal sama dia tuh? Juga ya luar biasa juga, itu nggak sengaja. Itu juga gua pas dia di sini juga. Pas lagi di sini juga? Di sini juga. Kebetulan waktu itu dia jadi dosen tamu, balik lagi IMD. Terus nah gue ikut master kelasnya dia. Oh gitu? Jadi tahun itu tuh bener-bener ya beruntung lah. Gue punya kesempatan dan emang gue niatin gitu loh, Chris, maksudnya gue ya pengen belajar terus di musik gitu. Sampai sekarang juga gue masih belajar, cuman kan ya sekarang apalagi pandemik ya jadi ngerunduk semua. Tapi bisa sama Hide itu keren loh. Itu Keren. sempat belajar atau sempat belajar gue private one on one lesson sama dia. Dan ini emang lebih ke composing sama main sih gue lebih. Ada perbedaan nggak sih Mas? Antara bule sama Asia gitu. Beda touch-nya. Oh ya? Beda banget. Dan tapi dia juga, gue bilang ya uniknya orang Asia tuh punya sesuatu yang berbeda dibanding Western. Oke. Ya jadi dari style unik, secara phrasing oke, walaupun dia tinggal di sana, dia kan tinggal di LA base-nya. Bisa di ini nggak? Iya kan, misalnya Dikasih unjuk Mas perbedaannya. yuk. Misalnya gue ingat Itu style? kayak si kalau Hide dia banyak kayak influence-nya lebih kayak West. Oh lebih blues. Oke. Ya. Gitu. Again ini banyak iklan. Ada tukang abu Tuh, gosok. abu gosok kan. Hebat ya. Di rumah gue emang gitulah, Chris. Kita semakin natural semakin baik. Semakin natural. Abu gosok. Dan tadi kita lagi ada Halim 9 bulan. Iya. Dan Iya. Ya, Hide itu lebih gitu, lebih banyak, dan dia juga emang bener-bener pedagog sih. John Stowell juga. Dan John Stowell tuh gue banyak kayak ngambil voicing sama. Nah, kalau voicing kayak apa nih? Mungkin di luar sana belum misalnya tahu. ya kayak umpamanya gue misalnya ambil D minor chordnya ini biasa. Nah gue bisa ambil 9-nya. Ambil 9 ya. Chord favorit gue tuh 9. Eleven terus ya. Ada sharp 5-nya gue tadi ngambil sini. Oh. Oke. Jadi warnanya nggak cuman itu aja, nggak cuman minor, lebih luas itu aja. Lebih lebar lah Ya betul scope-nya. lah scope-nya. Wah, gokil ya. Semoga kalian senang ya dengan vlog hari ini ya. Iya, berbeda. Biasanya gue banyak ngobrol nih, banyak praktek. Banyak praktek. Biar ya gitulah. Ya kalau lo mau ini nanti gue kasih kontaknya boleh Mas? Boleh. Kalau Boleh mau banget. private atau private sama-sama. Nanti gue kasih kontak di bawah. Jangan nawarin asuransi. Nggak boleh, dilarang. Nawarin kerjaan, oke. Kerjaan kita oke.
Karena ya kita dua-duanya oke lah, emang lagi nyari kerja. Kita lagi PT Rindu Order. Rindu order. Ya itu sih Chris. Jadi antara Asia dan Western tuh memang beda banget ya, karena budaya kan balik lagi. Logically terus kebiasaan. Walaupun misalnya orang Asia yang tinggal di luar, tetap aja warna Asianya nggak akan hilang. Warna Asia itu kayak tadi yang Ya tetap ada feel bluesnya, terus karena kan lebih musikal ya. Apa mungkin karena kita terpengaruh sama Hendrik, Mas? Di era-era 70 itu. Pasti hampir rata-rata kan pemain gitar influence terbesarnya kan Hendrik. Hendrix, mau jazz, rock, dangdut aja Hendrix, Oma. Ya. Tuh. Kalau yang BB King jarang ya? jarang. Ya padahal kan nggak tahu, kalau gue salah tolong koreksi. Setahu gue kan BB King lebih ngeblues, Mas. Iya, benar-benar blues dan apa ya, nggak harmonically easy, tapi apa ya, gue bilang nyanyi gitarnya. Kayak misalnya dia Ini mahal loh ini, jarang maksudnya Anda mau gini, ini jarang loh. Oke, Mas, kalau masalah sound, Mas tipikal yang harus banyak pedal board atau lebih mengutamakan yang penting preamp-nya enak? kalau gue jujur aja Chris, gue yang pertama kali